Korosi. Korosi merupakan proses deteriorasi pada logam akibat reaksi elektrokimia yang dapat menyebabkan kerusakan pada logam. Korosi dapat dijumpai di sekitar kita, misalnya pada fasilitas umum, alat transportasi, hingga pada bidang industri. Tentunya, hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah proses korosi, seperti dengan pemberian klorin, ozon, bromin, atau melakukan coating dengan logam berat. Namun, zat-zat tersebut bersifat toksik sehingga berbahaya bagi lingkungan. Tahukah kamu, 30 hingga 78% korosi yang terjadi di dunia disebabkan oleh mikroba. Namun, tidak semua mikroba dapat menyebabkan korosi. Terdapat beberapa jenis mikroba yang justru dapat menghambat terjadinya korosi. Oleh karena itu, mikroba penghambat korosi memiliki potensi sebagai salah satu alternatif untuk menghambat aktivitas mikroba penyebab korosi. Maka dari itu, kami mengajukan penelitian dengan pendekatan metabolomik yang berjudul Analisis Pengaruh Coating Poliglutamat untuk menghambat biokorosi pada logam stainless steel 304 terhadap profil EPS pada biofilm. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pengaruh coating poliglutamat untuk menghambat biokorosi pada logam stainless steel 304 terhadap profil EPS pada biofilm. Dari tujuan tersebut, dapat diajukan hipotesis berupa coating poliglutamat pada stainless steel 304 menyebabkan perubahan komposisi sakarida, protein, dan lemak pada EPS karena tidak terjadi proses korosi. Acidithiobacillus ferrooxidans adalah bakteri gram negatif yang dapat menghasilkan ion ferro sekaligus mengoksidasi sulfur menghasilkan feri dan sulfat. Acidithiobacillus dapat membentuk biofilm dengan menghasilkan polimer ekstraseluler atau disebut dengan EPS. Adanya EPS ini menyebabkan sulfat yang dihasilkan bakteri ini terakumulasi pada dasar biofilm yang bersifat sangat korosif. Ini disebut dengan microbiologically influenced corrosion atau MIC. Bagaimana cara mengatasinya? Kita lawan bakteri dengan bakteri. Bacillus subtilis tergolong dalam bakteri penghambat korosi. Mereka menghasilkan EPS seperti Acidithiobacillus dan salah satu komponennya adalah poliglutamat. Poliglutamat melapisi permukaan logam membentuk kompleks dengan ion ferro, sehingga mencegah Acidithiobacillus menghasilkan sulfat dan menempel pada permukaan logam. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian. Berikut ini merupakan alur kerja secara garis besar dan akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Tahapan pertama yaitu pembuatan coating dengan poliglutamat. Pada penelitian ini, digunakan stainless steel 304 dengan komposisi Fe 71,37%, C 0,053%, Cr 18,08%, Cu 0,06%, Mn 1,68%, Mo 0,047%, P 0,037%, S 0,007%, dan Si 0,043%. Pertama, logam dipotong dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 0,007 cm sebanyak 12 lembar. Lalu, dihaluskan menggunakan sandpaper nomor 80. Kemudian logam dibilas dengan aseton, etanol, dan air deionisasi masing-masing selama 10 menit. Lalu dikeringkan pada suhu 37 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan mencampurkan padatan poliglutamat sebanyak 0,25 gram dengan 50 ml air deion. Kemudian larutan poliglutamat diambil sebanyak 1,5 ml dan dioleskan pada permukaan plat logam dan dikeringkan pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah coating selesai, permukaan logam dibilas dengan air deion dan dikeringkan lagi pada suhu 37 derajat Celcius.
Tahapan kedua yaitu penumbuhan biofilm. Diawali dengan pembuatan medium terlebih dahulu, dengan melarutkan pancreatic digest octaceae, NaCl, glukosa, sodium thioglikolat, dan sodium formaldehid sulfosilat dalam air distilasi. Lalu pH-nya ditepatkan hingga 1,8 dengan asam sulfat. Kemudian, kultur aferoksidan dengan konsentrasi 10⁻⁶ cv per mili diinokulasikan pada 100 ml medium steril. Dilanjutkan dengan memasukkan pelat logam ke dalam medium yang telah diinokulasi kultur. Terdapat dua perlakuan, yaitu pelat yang di-coating dengan PGA dan pelat yang tidak di-coating PGA sebagai kontrol. Masing-masing perlakuan dilakukan 6 kali pengulangan dengan rincian 3 pengulangan untuk pengamatan struktur biofilm dengan SEM dan 3 pengulangan untuk analisis permukaan pelat dengan SEM EDS untuk menentukan ada atau tidaknya korosi serta profiling EPS. Lalu diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius dengan agitasi 120 rpm selama 7 hari. Tahapan ketiga yaitu pengamatan struktur biofilm. Semua perlakuan pelat logam diangkat dari medium, kemudian difiksasi dengan 3% glutaraldehid lalu dipaparkan dengan dehidrasi etanol, diikuti oleh serangkaian dehidrasi kimia 100% etanol ditambah HMDS. Setelah fiksasi, semua pelat dikeringkan selama 1 hari. Kemudian, pelat logam dilapisi dengan selapis tipis palladium emas. Lalu, permukaan sampel biofilm dilihat menggunakan SEM dalam mode vakum tinggi pada 15 kV. Tahapan keempat yaitu pengamatan permukaan pelat logam. Semua perlakuan pelat logam diangkat dari medium. Kemudian, pelat dicuci dengan 0,9% NaCl dan difiksasi dengan formaldehida. Untuk perlakuan pelat dengan coating PGA dibersihkan dengan etanol panas 70% dan 3% NaCl. Kemudian, semua pelat disimpan di desikator selama 3 jam. Setelah itu, penghilangan produk korosi menggunakan asam nitrat encer selama 15 menit, kemudian dikeringkan selama 1 hari. Lalu, pelat logam dilapisi dengan selapis tipis palladium emas untuk pengamatan permukaan logam dengan SEM EDS. Profiling EPS. Profiling EPS berarti mengkarakterisasi dan mengukur metabolit-metabolit apa saja yang ada pada EPS. Secara umum, metabolit-metabolit yang ada pada EPS dibagi menjadi 3, yaitu sakarida, protein, dan lemak. Sakarida diukur dengan HPLC, protein dengan SDSBG dan NS, lemak dengan GCMS. Mula-mula disiapkan dulu crude EPS dengan cara mencuci biofilm, kemudian memfiksasinya. Kemudian selanjutnya biofilm dipanen dan diinkubasi. Untuk selanjutnya disentrifugasi dan disaring. Nah, crude EPS ini akan digunakan dalam profiling sakarida. Yang mula-mula crude EPS ini diendapkan dengan trikolor asetat. Kemudian supernatannya diendapkan 2 kali hingga menghasilkan pelet yang akan dianalisis dengan HPLC. Dengan hasil yang diharapkan sebagai berikut. Kemudian, profiling protein. Sampel protein yang terendapkan oleh trikolor asetat, kemudian dianalisis dengan SDSPG. Pita yang terbentuk akan dianalisis lebih lanjut dengan spektrofotometri massa. Dengan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian yang terakhir profiling lemak dengan langkah saponifikasi, metilasi, kemudian ekstraksi. Kemudian, pelet yang terbentuk akan dianalisis dengan GCMS dengan hasil sebagai berikut. Pengolahan datanya adalah membandingkan kedua analisis fungsi, perbedaan profil, dan signifikansi dengan metode ANOVA. Total anggaran yang dibutuhkan adalah sekitar 14 juta rupiah. Timelines adalah sebagai berikut. Minggu pertama, pembuatan pelat stainless steel, kemudian pembuatan coating poliglutamat, kemudian pembuatan dan sterilisasi medium, inokulasi dan inkubasi kultur untuk membentuk biofilm, kemudian minggu kedua, pengamatan struktur biofilm dan permukaan pelat, kemudian analisis profiling senyawa gula, kemudian analisis profiling senyawa protein, kemudian analisis profiling senyawa lemak, dan terakhir, minggu ketiga, pengolahan data
dan interpretasi hasil dan pembahasan. Sekian rancangan penelitian kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu tertarik dan ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!